Hubungan antara negara yang merdeka dan bekas penjajahnya merupakan fenomena yang kompleks dan cukup bervariasi di sepanjang sejarah dunia. Setelah periode kolonialisme yang panjang dan penuh penderitaan berakhir, banyak negara-negara merdeka harus menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasionalnya, termasuk melepaskan diri dari pengaruh negara bekas penjajahnya. Sulit untuk disangkal dalam banyak aspek, negara yang pernah dikolonisasi masih terkait dengan bekas kolonialnya, seperti dalam budaya, sistem politik, ekonomi, dan juga sistem hukum. Beberapa negara ada yang sudah berhasil menghapus secara signifikan hampir semua warisan kolonial, sementara ada juga yang lain yang masih terikat dengan pengaruh dan ikatan historis dengan bekas penjajahnya. Filipina misalnya, negara ini telah menjadi koloni Spanyol selama hampir 3 abad, sehingga budaya Spanyol masih terasa di Filipina. Bahasa Spanyol memiliki pengaruh yang signifikan dalam aspek sosial, budaya, dan sejarah Filipina. Meskipun tidak lagi menjadi bahasa resmi, tetapi banyak kata-kata dan frasa Spanyol yang masih digunakan di Filipina. Serta adanya warisan budaya Spanyol yang mengkooptasi kebudayaan Filipina, seperti tarian, musik, makanan, dan tradisi keagamaan. Contohnya perayaan Semana Santa dan perayaan Pasko yang dipraktikkan di Filipina merupakan tradisi dan praktik keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh agama Katolik Spanyol. Begitu juga Malaysia. Malaysia masih mempertahankan sistem monarki konstitusional dengan raja atau sultan sebagai kepala negara. Sistem ini mengadopsi sistem monarki Inggris. Hubungan tersebut juga terjadi dalam organisasi Commonwealth yang mempertegas ikatan historis dan kontinuitas antara Malaysia dan Inggris, termasuk juga penggunaan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara, namun bahasa Inggris juga diakui dan digunakan secara resmi dalam bidang-bidang seperti bisnis, pendidikan tinggi, dan administrasi publik. Begitu juga sistem pendidikan di Malaysia yang memiliki pengaruh kuat dari Inggris. Banyak sekolah di Malaysia mengadopsi kurikulum yang berdasarkan sistem pendidikan Inggris, termasuk ujian dan sertifikasi nasional. Proses mengganti sistem dan memutuskan ikatan dengan penjajah seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang besar. Bukan saja melibatkan lembaga-lembaga negara, namun juga harus menjadi keputusan politik yang melibatkan partai-partai politik, atau apa yang dikenal dengan istilah politik hukum. Berbeda dengan Filipina dan Malaysia, sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia terbilang sukses mengeliminir sisa-sisa budaya Belanda pada berbagai aspek kehidupan sosial. Meskipun Belanda diklaim menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, namun pengaruhnya hampir tidak ditemui kecuali beberapa bangunan fisik yang menandakan bahwa negara itu pernah ada di Indonesia. Dalam aspek budaya dan relasi sosial misalnya, hampir jarang ditemui penggunaan nama-nama Belanda, seperti penggunaan nama-nama Spanyol yang masif digunakan di Filipina. Begitupun sistem politik. Indonesia tidak mempraktekkan monarki konstitusional seperti Belanda, yang juga dipraktekkan di Inggris. Politik Indonesia tidak mengenal istilah raja, ratu, duli yang maha mulia, atau yang di Pertuan Agung seperti Malaysia. Karena negara ini berlandaskan sistem republik, yang mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Begitu juga bahasa Belanda. Di era sebelum kemerdekaan, para intelektual Indonesia semuanya fasih berbahasa Belanda. Namun hari ini dapat dipastikan sisa-sisa bahasa Belanda sudah dilebur dan diindonesiakan, seperti juga bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lokal yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Belanda tidak memiliki keistimewaan khusus. Kebudayaan Indonesia juga sangat genuin dan lepas dari pengaruh Belanda. Tarian, lagu, pakaian adat lokal Indonesia sangat diutamakan. Bisa dikatakan tidak ada satupun kebudayaan Indonesia yang terkontaminasi kebudayaan Belanda secara utuh. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Indonesia benar-benar bebas dari pengaruh Belanda dalam kehidupan sosialnya? Dalam video kali ini,
kami akan mengupas secara singkat salah satu warisan kolonial yang masih melekat dalam tatanan kehidupan di Indonesia. Karena ternyata Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kolonial. Warisan kolonial Belanda yang sangat vital pengaruhnya di Indonesia adalah produk-produk hukum yang ironisnya masih kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Padahal di sisi lain, Indonesia terbilang sukses membangun identitas nasionalnya dengan berbagai doktrin yang diperkenalkan sejak masa Orde Lama hingga era reformasi, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI harga mati, dan sebagainya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan, apakah Indonesia menelan mentah-mentah semua produk hukum kolonial dari penjajahnya? Jika iya, seperti apa prosesnya? Dan bagaimana kedudukan produk-produk hukum kolonial itu dalam hierarki hukum di Indonesia? Yang tak kalah penting adalah, apakah semua itu murni kita adopsi dari sistem hukum Belanda? Begini, setidaknya terdapat 5 sistem hukum atau legal system yang dikenal di dunia, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, sistem hukum negara-negara sosialis, kemudian sistem hukum Islam dan juga sistem hukum adat. Sisanya seperti African law system dan juga sistem hukum Timur Jauh dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari legal system, meskipun kurang populer karena dominasi hukum barat yang dipraktekkan sejak era kolonial. Indonesia sendiri menerapkan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law mengikuti sistem hukum Belanda yang memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dari sistem hukum Anglo-Saxon. Misalnya terkait sumber hukum, yang mana keputusan hakim didasarkan pada undang-undang yang ditulis dan dikodifikasi secara sistematis. Sumber hukum utamanya berasal dari peraturan-peraturan legislasi seperti undang-undang, dekret, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sementara sistem hukum Anglo-Saxon, keputusan hakim didasarkan pada preseden atau putusan-putusan pengadilan yang diterapkan dalam kasus-kasus sebelumnya. Bagi sistem hukum Anglo-Saxon, hukum ditulis oleh para hakim dalam bentuk putusan pengadilan dan dapat dijadikan sumber hukum untuk memutuskan perkara. Warisan hukum kolonial yang hingga hari ini masih berlaku di Indonesia adalah KUH Perdata dan KUH Pidana. Untuk yang terakhir sudah mulai diadakan perubahan dengan apa yang disebut RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat per tanggal 6 Desember 2022 yang akan diberlakukan 3 tahun sejak disahkan. Meskipun demikian, banyak kalangan menilai beberapa pasal masih dianggap warisan kolonial seperti pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden. Sebagaimana diketahui, KUHP atau dalam bahasa Belanda disebut Wetboek van Strafrecht dibuat di tahun 1830 dan dibawa ke Hindia Timur pada 1872, kemudian diberlakukan sebagai hukum pada tahun 1918 di Indonesia, dan parahnya masih kita pakai hingga sekarang. Jadi lebih dari 100 tahun Indonesia mengadopsi hukum Belanda. Apakah KUHP itu masih relevan? Tentu saja tidak. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek atau BW yang dibuat di tahun 1847 dan diberlakukan tahun 1848. Saat Indonesia merdeka, KUH Perdata Burgerlijk Wetboek ini tetap diberlakukan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, eksistensi KUH Perdata masih memiliki legalitas di Indonesia sejak disahkan pada tanggal 1 Mei 1848. Sama seperti KUH Pidana, sudah lebih dari 100 tahun kita mempraktekkan kitab kolonial dalam hukum privat kita. Bedanya, jika KUH Pidana sudah kita revisi, namun untuk KUH Perdata kita belum melakukan perubahan apa-apa. Apa yang menjadi ironi adalah kedudukan dua kitab hukum warisan kolonial itu dalam hierarki hukum di Indonesia diposisikan sama seperti undang-undang. Begini,
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki hukum dalam sistem hukum Indonesia itu terdiri dari yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian ketetapan MPR, disusul undang-undang, termasuk di dalamnya KUH Pidana dan KUH Perdata. Kedudukannya sama dengan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, di bawahnya peraturan presiden, dan yang paling rendah kedudukannya adalah peraturan daerah, provinsi, dan kota. Artinya, KUH Pidana dan KUH Perdata setingkat di atas peraturan pemerintah dan 2 tingkat di atas peraturan presiden. Secara objektif, memang pasal-pasal dalam kitab hukum itu berguna dalam mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antara individu dan individu. Tetapi tentu saja banyak yang juga sudah tidak lagi relevan. Kebenaran itu bersifat historis, artinya apa yang benar di masa lalu belum tentu benar di masa sekarang. So, kita tidak bisa menghakimi peristiwa hukum hari ini dengan perspektif 100 tahun yang lalu. Idealnya, merevisi KUH Pidana adalah tindakan yang tepat. Begitu juga harusnya dengan KUH Perdata, warisan kolonial yang sudah terlalu usang untuk digunakan dalam sistem hukum kita, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa negara bekas jajahan Belanda yang juga belum merevisi KUH Pidana dan KUH Perdatanya selain Indonesia antara lain Suriname, Aruba, Curaçao dan Sint Maarten, Sint Eustatius dan Bonaire. Pulau-pulau itu merupakan wilayah khusus di bawah yurisdiksi kerajaan Belanda dan masih menggunakan KUH Pidana dan KUH Perdata warisan kolonial. Ironisnya, di Belanda sendiri sudah berkali-kali melakukan revisi terhadap kitab hukum itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap negara tentu saja memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, begitu juga Indonesia. Untuk itu, maka sistem politik, sistem hukum, atau bahkan sistem ekonomi harus sejalan dengan kondisi objektif masyarakatnya. Perubahan adalah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan informasi tidak bisa dicegah. Kejahatan dan pelanggaran hukum juga semakin bervariasi dengan berbagai modus operandinya yang semakin canggih. Termasuk juga dalam ranah hukum privat, seperti hukum perjanjian atau bahkan dalam hukum administrasi. Semua perlu perubahan yang revolusioner, yang tentu saja menyesuaikan antara kebutuhan zaman dan karakteristik budaya Indonesia. Terlepas dari beberapa pasal kontroversi, KUH Pidana yang sudah direvisi mencerminkan bagaimana perubahan paradigma hukum kita dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya, hukum yang dulunya dilakukan sebagai sarana membalas perbuatan pelaku pidana sekarang berusaha mengakomodasi semua pihak, bukan saja korban, tapi juga si pelaku. Restoratif justice salah satunya sangat mencerminkan ciri keindonesiaan dalam penyelesaian masalah melalui pertemuan kedua pihak untuk sama-sama membicarakan penyelesaian kasus atau tindak pidana. Bisa dikatakan seperti musyawarah yang diakomodir oleh hukum positif. Begitu juga dalam kasus-kasus perdata, pemerintah telah melakukan upaya pembaruan berdasarkan asas hukum lex specialis derogate legi generali melalui pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksana yang mengatur lebih spesifik berbagai persoalan-persoalan perdata, misalnya dalam hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur lebih detail dari yang diatur oleh KUH Perdata warisan kolonial Belanda. Sayangnya, itu belum cukup karena masih banyak sekali pekerjaan rumah dalam hukum perdata kita. Indonesia sebenarnya cukup kuat membangun identitas nasionalnya. Negara ini mampu memperlihatkan keunikannya sebagai negara multietnis yang cukup responsif dengan perubahan zaman. Meskipun Indonesia mengadopsi hukum Eropa kontinental atau civil law, namun menurut Profesor Adrian Bettner, pakar sosiologi hukum dari Universitas Leiden Belanda, bahkan negara-negara Eropa kontinental tidak mempraktekkan seperti yang dilakukan di Indonesia. Menurutnya, sistem hukum Indonesia sudah berbeda sejak awal. Keragaman hukum di Indonesia bahkan lebih luas dibandingkan Belanda karena Indonesia berakar dari hukum adat dan juga hukum agama. Memang ada juga peninggalan hukum Belanda,
Tetapi banyak juga produk hukum baru, produk undang-undang baru yang diciptakan. Menurut Profesor Adrian Bettner, perkembangan hukum di Indonesia sangat terlihat. Bedanya, Indonesia lebih banyak menyerahkan produk undang-undang yang detail dan khusus melalui peraturan pemerintah, bukan parlemen atau DPR. Padahal idealnya, DPR lah sebagai legislator yang seharusnya lebih banyak berperan aktif mengeluarkan produk undang-undang dibandingkan pemerintah atau eksekutif. Indonesia memang berhasil mengeliminir warisan kolonial dalam berbagai aspek. Budaya kita original, sistem politik kita bukan warisan Belanda yang monarki, ekonomi kita juga bukan kapitalisme murni seperti Belanda, namun menganut sistem campuran yang menyeimbangkan antara peran negara dan mekanisme pasar. Sayangnya, dalam sistem hukum, kita masih terkooptasi warisan kolonial. Di poin inilah, DPR punya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.